pengendalian massa di situ ya untuk pelengkap. Jenisnya apa saja ini Pak? Ada beberapa untuk water cannon ya, untuk ada airnya itu, ada water cannon terutama itu yang kita siapkan itu. Jadi kendaraan inilah yang melekat terus kepada Dalmas Pompi di Polda Metro Jaya. Nah, saya juga yang cukup menarik perhatian, kabarnya juga tim Gegana juga disiapkan ya Pak, gitu? Tim Gegana kan untuk menyisir ya, untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan kita sisir dulu apakah ada benda-benda mencurigakan, sudah kita laksanakan itu semua. Ya. Nah, ini kita melihat bahwa di belakang kita dan juga di depan kita ini terpisah sepertinya nih, masa yang mungkin kontra terhadap terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang hari ini menjalani sidang begitu Pak. Sementara di depan kita tahu dengan atribut kotak-kotaknya otomatis ini yang pro terhadap Ahok begitu. Informasi yang diterima oleh pihak Polda Metro Jaya, apakah mereka membawa masa sekitar berapa, kemudian aktivitas apa yang akan mereka lakukan di sini? Pada intinya bahwa untuk para pendukung ini ya, para pendukung baik itu dari Bapak terdakwa Bapak Ahok maupun dari pro untuk kasus penistaan agama ini ya. Jadi artinya nanti masa ini tetap kita pisahkan ya, tidak akan jadi satu, tapi tetap kita pisahkan dengan harapan kita jangan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Jadi nanti tetap aja nanti untuk berapa masanya nanti akan kita update kembali ya. Tetapi yang terpenting bahwa kita akan siap untuk mengamankan dari dua kelompok ini. Mencapai berapa mungkin Pak ada terdata masa yang hadir di sini? Itu kita belum tahu pasti ya, tapi antara 400 sampai 500-an orang gitu. Gitu ya. Khusus untuk yang hari ini memang mengawal gitu, meminta untuk ditegakkannya begitu, diadili terdakwa Ahok ini Pak. Apakah mereka akan melakukan aktivitas zikir bersama mungkin atau bagaimana? Ya nanti kita lihat di perkembangan di lapangan nanti akan kita. Yang terpenting kita tetap ada komunikasi ya dengan semuanya yang elemen-elemen di sini yang akan mengikuti jalan sidang ini, dan dengan harapan bahwa sidang ini dapat kita laksanakan dengan baik dan lancar demikian. Nah, kita tahu bahwa untuk para personil yang berjaga hari ini bertugas begitu, dan kami juga media disediakan space yang cukup luas Pak Argo. Sementara untuk kendaraan hanya satu ruas saja. Nanti jika masa yang hadir semakin membludak, ada rekayasa lalu lintas mungkin yang akan diberlakukan? Ya tentunya kita sudah menyiapkan personil lalu lintas ya untuk di ruas-ruas jalan yang nanti kita lihat dinamika di lapangan. Seandainya nanti itu ada harus pengalihan arus akan kita alihkan. Seandainya tidak tetap kita kawal ini masyarakat ini yang melewati Jalan Gajah Mada walaupun tersendat tidak masalah di situ. Pertanyaan terakhir ini Pak Argo, hasil evaluasi mungkin ada secara umum dari pelaksanaan sidang pada Selasa pekan lalu, apa yang ditingkatkan mungkin untuk sidang pada hari ini? Yang pertama yaitu berkaitan dengan karena lokasi ini terlalu bersentuhan langsung dengan jalan itu ya, kita tetap mengevaluasi bagaimana biar jalan tetap bisa dilalui dan masyarakat bisa beraktivitas dan sidang juga tetap berjalan dengan lancar di situ. Kemudian juga nanti kita antisipasi dari berbagai dua kelompok ini yang berbeda. Nanti kalau ini tetap kita jaga, jangan sampai ini terjadi suatu benturan demikian Pak itu. Oke, Pak Argo, ini satu lagi Pak, boleh ya Pak ya? Satu lagi untuk masa seperti kita ketahui pada sidang pekan lalu begitu mereka menggunakan pengeras suara untuk berorasi mungkin walaupun hanya diwakili oleh salah satu. Ini ada penertiban khusus tidak untuk sidang kali ini? Mengingat mungkin suara juga cukup terdengar hingga ke dalam ruang sidang. Yang terpenting bahwa nanti kegiatan itu tidak mengganggu dari jalannya sidang ya. Kita tetap komunikasi, jangan sampai untuk ada di depan pengadilan persis. Tapi yang terpenting misalnya ada di jauh dari pengadilan mau orasi, silakan saja. Tapi kita tetap evaluasi itu. Ya. Terima kasih banyak Pak Argo Yono atas waktunya. Selamat kembali bertugas. Iya, pemirsa, Rivi dan juga Paramita, tentunya kita berharap agar sidang kedua, sidang lanjutan terhadap terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini pada hari ini berlangsung dengan kondusif, aman, lancar, sebagaimana sidang yang berlangsung pada pekan lalu. Walaupun sudah cukup terdengar di sini, masa khususnya yang kontra begitu terhadap Ahok ini sudah mulai menyuarakan agar sidang yang dilakukan oleh sejumlah majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini dapat berlangsung dengan adil dan sesuai dengan yang mereka harapkan. Dan untuk sementara demikian kami akan terus mengupdate bagaimana perkembangan berjalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini. Kembali ke Anda, Rivi dan Paramita. Indri, ada sekelompok orang berpakaian putih dekat pengeras suara. Namun di sisi yang berbeda ada juga bendera-bendera, saya tidak tahu apakah warnanya ungu atau pink seperti itu, yang juga cukup banyak dibawa oleh sekelompok orang. Anda mungkin bisa menjelaskan siapakah mereka tersebut?
Oke. Kalau untuk penyebutan secara detail, begitu Rivi, siapakah tepatnya ormas ataupun masyarakat yang hadir pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini memang dari pihak kepolisian sendiri tidak mendata secara detail, namun yang pasti di sini terbagi menjadi dua, Rivi. Mulai dari yang pro terhadap Ahok tentunya dengan atribut yang digunakan, yaitu mulai dari ikat kepala yang merupakan simbol bendera kita, begitu merah putih, kemudian juga dengan beberapa menggunakan kemeja kotak-kotak khas dari pasangan Ahok Jarot ini. Dan sementara itu untuk di sisi belakang saya, Rivi mungkin kamera bisa menunjukkan, begitu di sini juga ada dengan atribut-atribut yang kita ketahui bahwa atribut ini mereka gunakan pada pelaksanaan aksi bela Islam yang sempat terjadi selama beberapa kali. Dan sementara di sini saya sudah mulai mendengarkan bukan hanya warga yang kontra saja, di sini sudah mulai menyuarakan dengan beberapa atribut bendera juga yang terus mereka kibarkan begitu. Jika saya dapat membaca di sini, Aliansi Pergerakan Islam. Seperti itu Rivi yang tertulis di bendera yang mereka bawa pada pagi hari ini. Namun tentunya kita berharap bahwa aksi semacam ini tetap berlangsung aman, artinya mereka juga ada toleransi yang diberlakukan terhadap massa yang pada hari ini juga mendukung terhadap Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini, sehingga tidak terjadi bentrok ataupun chaos yang tentunya kita hindari dan juga diantisipasi oleh pihak kepolisian dengan memisahkan bagian bagi massa ataupun warga masyarakat yang kontra terhadap Ahok dan juga yang pro terhadap Ahok. Demikian Rivi. Indri, bicara soal antisipasi penempatan massa ini seperti apa antara massa yang memang mendukung Basuki Cahayapurnama dan juga yang kontra? Antisipasi dari pihak kepolisian seperti apa? Mungkin di sini personil ataupun petugas kepolisian yang berjaga bisa saya katakan seperti wasit Paramita. Mereka berada persis di tengah-tengah. Kamera mungkin dapat menunjukkan di sini mulai dari poluan-poluan cantik yang juga disiagakan untuk tentunya meredam tensi dari warga masyarakat yang akan menyuarakan dukungannya ataupun juga tuntutan terhadap Ahok ini. Dan mereka berposisi ada persis di tengah-tengah. Untuk di sebelah, jika saya dapat berbalik memposisikan pada polisi ini, berarti ada di sebelah kiri dari pihak kepolisian inilah posisi yang disediakan bagi warga masyarakat ataupun massa yang kontra terhadap Ahok. Sementara untuk di sebelah kanan dari pihak petugas kepolisian inilah yang disediakan bagi pihak yang pro terhadap Ahok. Hingga pagi hari ini yang masih terdengar adalah dukungan-dukungan yang menuntut agar pelaksanaan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini dalam kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini dapat berlangsung dengan adil dan tentunya menghasilkan keputusan yang sesuai dengan harapan mereka. Paramita, Rivi. Ya, Indri, berkaca dari sidang perdana pekan lalu, ruang persidangan ini karena terbatas artinya tidak semua massa yang datang bisa masuk ke dalam ruangan begitu. Bahkan sebelum sidang dimulai, ruang sidang ini sudah dipenuhi oleh beberapa pengunjung. Nah, bagaimana dengan sidang kali ini? Apakah memang massa diperbolehkan untuk masuk terlebih dahulu sebelum sidang dimulai atau ada mekanisme lain, Indri? Iya, Paramita, mungkin kalau untuk secara detailnya saya tidak bisa menjelaskan rinci karena memang untuk di bagian dalam sendiri kami di sini yang bertugas di luar hanya boleh sebatas di luar pagar dari Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sementara untuk di bagian dalam sendiri ada TV pool begitu yang hari ini akan menyiarkan dan juga membagikan gambar yang mereka peroleh ataupun mereka ambil diabadikan sidang berlangsungnya sidang Ahok yang merupakan sidang lanjutan ini, Paramita. Namun jika dapat saya gambarkan sedikit dibandingkan dengan pekan lalu begitu, memang kursi yang disediakan ini terbatas sekali. Kemungkinan hanya sekitar 100 kursi saja dan untuk pembagiannya sendiri tidak dijelaskan secara detail apakah sebagian diantaranya diperuntukkan untuk massa yang pro terhadap Ahok, sementara sebagian lagi mungkin diperuntukkan bagi massa yang kontra terhadap Ahok. Namun tentunya ini sudah menjadi pengawasan dari pihak kepolisian agar apapun itu, siapapun nanti jumlah yang lebih banyak yang mana yang memasuki atau memenuhi ruang sidang ini, Paramita, tidak menimbulkan kegaduhan ataupun hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Paramita. Indri, sudah ada satu kendaraan lagi dengan pengeras suara tentunya yang hadir juga di sana. Pandangan mata Anda, Indri, apakah ini kendaraan yang sama dengan kendaraan yang sudah terlebih dahulu memarkirkan kendaraannya di sana? Artinya, pengeras suara bisa dikatakan cukup banyak di sana. Iya, benar sekali, Rivi. Jika tadi saya memulai laporan ini sekitar pukul 6.45 waktu Indonesia Barat dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat,
mobil pengeras suara yang berada di belakang saya ini tadinya belum terlihat. Namun ini data